bentuk makam yang tidak lazim. Ya. Ini kan bentuk makam yang tidak lazim ya, bahkan untuk orang Jawa sekalipun. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya aparat kepolisian kalau tidak dengan cepat mengambil langkah menangkap Roy Suryo dan juga Tifa serta gerombolan-gerombolannya ini, aku yakin akan semakin hari semakin banyak produksi-produksi hoaks, kebencian dan juga informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh mereka. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Belum lama ini ada bayangkan Tifa, Refli Harun dan juga Roy Suryo bersama teman-temannya itu mendatangi makam kuburan ya. Jadi kuburan atau makam dari orang tuanya Pak Jokowi dan beberapa kerabatnya Pak Jokowi. Luar biasa, banyak ujaran dan juga fitnah yang mereka keluarkan. Bahkan ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa ternyata makam itu bukanlah ibu kandung dari seorang Joko Widodo, sebagaimana yang pernah diviralkan oleh Bambang Tri yang namanya orang tua dari Pak Jokowi itu ternyata dimakamkan di Singapura. Wow. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau merusak ya sopo ya kan? Berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini masih tulisannya kok kita bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Buat manusia-manusia sampah, Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, dan kau satu lagi, pengacara songong, tukang fitnah, Taufik. Betul-betul ya keterlaluan kaliannya. Betul-betul nggak ada adab kaliannya. Belum puas ya kalian ganggu kehidupan Pak Jokowi ya. Belum puas ya kalian fitnah dia dengan kejam. Sekarang kalian fitnah orang tuanya di depan makamnya. Betul-betul bukan manusia kalian. Di mana hati kalian? Tifa, Roy, Refli. Di mana perasaan kalian? Kalian olok-olok orang yang sudah meninggal di depan makamnya. Menjijikkan kalian. Bagaimanapun ya, orang yang kalian olok-olok di depan makamnya itu sudah melahirkan seorang anak yang luar biasa, menjadi presiden 2 periode. Sedangkan bapak mama kalian cuma bisa melahirkan sampah dan manusia hina seperti kalian. Percuma orang tua kalian menyekolahkan kalian setinggi-tingginya, tapi hasilnya manusia hina, nista seperti kalian. Gak punya adab, gak habis pikir. Ngapain kau Tifa mengurusin kenapa Pak Jokowi memilih makam keluarganya di sini? Apa urusan sama kau? Kau urus saja makam keluargamu. Kau sibuk meneliti kenapa Ibu Sujiatmi yang lahir tahun 1943 punya anak di tahun 1961. Gak usah kau hitung jarak usia orang. Kau hitung aja dosa kau Tifa. Berapa banyak orang yang sudah kau fitnah. Berapa banyak kau timbun dosa untuk memfitnah satu orang yang kau benci. Pada zaman itu Tifa, umur 18 tahun itu sudah usia yang matang untuk melahirkan seorang anak. Ngapain kau pikirkan? Sampai kau sebar fitnah, sampai kau berasumsi sendiri. Masa orang yang berpendidikan tinggi seperti kalian lebih percaya ocehan Bambang Tri daripada surat bukti sah dari negara soal akte kelahiran Pak Jokowi? Memang betul ya kalian. Gak ada gunanya kalian ada di negara ini. Punya pendidikan tinggi, kerja kalian hanya menyebar fitnah, menyebar kebencian.
Padahal kalian itu ya, kalian jauh lebih bermasalah daripada orang yang kalian cari-cari terus kesalahannya. Ada yang orang dipecat, ada yang maling, mantan napi. Seolah-olah kalian orang yang paling benar di republik ini. Moral delusi, stadium tinggi kalian. Merasa diri kalian paling suci. Ini ya buat kalian semua ya. Ingat, karma itu nyata, Tifa. Sekarang kau bisa hina-hina Pak Jokowi. Tapi orang yang kau hina, lihat kan? Masih jauh lebih banyak orang yang mencintainya daripada kau. Kehidupan kau, gak tahu bagaimana kehidupanmu di masa depan. Apakah anak-anakmu masih mau punya ibu seperti kau? Apa kalian iri ya dengan kebahagiaan Pak Jokowi? Karena kalian semua bermasalah hidup kalian. Pak, lihatlah Polda Metro Jaya. Semakin lama kalian bekerja untuk menangkap orang-orang ini, sampah-sampah ini, semakin terus mereka berkeliaran menyebar fitnah. Puas kalian. Ya, dari kejadian ini, teman-teman bisa nangkep sumber spirit Roy Suryo CS ini. Ya teman-teman, itu apa ke Pak Jokowi? Ya kebencian, tidak ada lagi. Bayangkan, apa hubungannya ijazah, ya lalu makam ibunda Pak Jokowi diolok-olok. Ya teman-teman dengar sendiri, berarti kurang panjang karena dianggap ibu sambung. Tadi celetukan-celetukan itu kan semua celetukan meledek teman-teman. Jadi benar-benar kurang ajar ya teman-teman ya menurut saya. Segitunya kalian ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Udah hilang akal sehat kalian. Udah hilang akal warasan kalian. Ingat ya, Roy, Tifa, kalau hukum di negeri ini tidak bisa menyentuh Anda, ya, ingat ada hukum alam, ada hukum rimba. Saya sebagai pendukungnya Bapak Jokowi dan saya militan Bapak Jokowi sudah mulai muak, mulai geram, ya. Kalau hukum di negara ini tidak bisa menyentuh Anda dan Anda kebal hukum, takutnya hukum rimba diperlakukan, hukum alam pun berjalan. Hati-hati kalian. Kalian sudah banyak sekali menzolimi Bapak Jokowi. Sampai sekarang hukum di Indonesia tidak bisa menyentuh kalian berdua. Ya, hati-hati. Masih ada 2 hukum lagi. Hukum alam, hukum rimba. Ya. Sebegitunya kalian ingin menjatuhkan keluarga Bapak Jokowi. Sampai kalian berasa ini, ya Tuhan ya Karim, udah gak bisa ngomong apa-apa lagi untuk mengomentari kegilaan kalian. Kurasa kalian ini sudah gak waras, udah stres, udah gila. Sampai sebegitunya orang yang udah meninggal kalian kena bully juga, kena ikut sasaran juga. Seorang dokter yang disandang, yang disematkan oleh Tifa, harusnya dia dokter itu sibuk ngurusin pasiennya. Kan lucu di sini. Ada ya dokter bukannya sibuk ngurusin pekerjaannya, ngurusin pasiennya di rumah sakit, malah kelayaban di makam hanya untuk mengomentari asli atau tidak aslinya ibunya Bapak Jokowi yang udah meninggal. Udah hilang akal warasnya,
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah ya Karim. Tangkap mereka. Ini berarti penghinaan untuk kita. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya minta kepolisian mengusut. Itu dari saya itu. Kenapa orang paling bodoh goblok sekali mau cari makamnya Ibu Pak Jokowi aja mereka mau coba untuk datang. Apa model begitu? Tapi oke lah, ini negara demokrasi, jadi kita tetap harus membiarkan orang lain bebas sejauh kita pun juga bebas. Tidak bisa dia bebas, bebasnya apa? Tidak ada itu di dunia ini. Jadi polisi harus cepat melaksanakan law enforcement, penegakan hukum yang benar dan tepat. Benar dan tepat menurut kami relawan Jokowi adalah tangkap mereka. Menurut kami itu yang benar dan tepat, dan kenapa harus lama-lama? Sekali lagi, publik saya rasa dengan kasus terakhir ini akan mencatat siapa orang-orang yang datang ke makam itu, dan kemudian akan mulai mengatakan tidak. Mereka akan tidak percaya lagi kepada apa yang mereka katakan. Ya. Seharusnya itu yang tercatat di benak publik. Saya rasa manuver terakhir ini akan membuat orang semakin muak, semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa maupun oleh Rismon, bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini tidak lain hanyalah bentuk kebencian politik yang punya motif politik untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini harusnya semakin Pak Jokowi dan keluarga harusnya ini makin membuka mata kita. Datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlil kubur. Kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut diteladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Begitulah baiknya beliau itu. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang ini, maaf kalau saya katakan kalian itu, aduh, gimana ya? Apa kata-kata yang paling buruk saya ingin katakan buat dia? Selain dungu gitu. Itulah. Ya, itu yang paling tepat malah. Iya, itulah dia gitu. Bayangkan. Kalau lebih halusnya suul adab. Nggak punya adab gitu. Nggak adab yang buruk. Jadi gini, mereka datang ke sana itu dengan label orang terdidik. Ada yang profesor. Ada yang doktor. Mengaku pengamat. Mengaku peneliti. Mengaku akademisi. Masa datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam. Ya, biadab laknat untuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun dan gerombolan kemarin yang pergi ke Solo kemudian datang merecokin kuburan dari almarhum ibundanya Jokowi, Ibu Sujiatmi. Ngeri sekali orang-orang ini. Semakin gila. Orang yang sudah meninggal pun mau diteliti. Apa urusan kalian? Dari ijazahnya Pak Jokowi, sekolahnya Mas Gibran, sekarang ke makamnya Ibunda Jokowi. Makam pun kalian mau teliti. Kan biadab. Orang-orang yang semakin hari semakin gak waras. Ya. Semakin gila kalian tuh. Gila yang paling gila kalian. Gimana gak mau marah? Ini orang yang sudah meninggal. Kuburan leluhur dari keluarga Pak Jokowi. Yang mereka datang harusnya hormat terhadap orang yang sudah meninggal. Ya. Dikasih bunga. Ataupun berdoa. Ini datang mereka buat fitnah. Fitnahnya apa? Mereka bilang bahwa almarhum Ibunda Sujiatmi bukan ibu kandung dari Pak Joko Widodo. Kan goblok. Kalian ingin mensinkronkan terhadap apa yang ditulis oleh Bambang Tri. Ya, saya pernah membaca buku tentang Jokowi Undercover di mana penuh dengan fitnahan. Supaya kalian tahu, jauh sebelum buku Jokowi Undercover terbit, sudah ada buku ini. Nih, saya sudah baca, tapi ini versi bahasa Inggris. Tifa, kau punya goblok otak bahasa Inggris, bisa nggak baca semua di dalam versi bahasa Inggris nih? Ya, ini, I am Sujiatmi, Jokowi's mother. Story of a woman who teaches modesty. Ya. Tentang kesopan santunan, tentang kesederhanaan. Ini buku nih, ya. Di dalam ini nih, semua punya bukti bahwasannya ibu almarhum Sujiatmi adalah ibu kandung dari Pak Joko Widodo. Kalian kok begitu gila, bisa-bisanya fitnah pakai hipotesis kalian. Biadab kalian tuh, goblok kalian. Semakin gila kalian. Saya katakan bahwa di sini masuk kelompok-kelompok yang tadi kita bilang teroris, kelompok-kelompok Wahabi.
HTI. Wah, ini bahaya ini. Ya, saya minta Pak Polisi cepat bertindak. Ini nggak bisa main-main ya. Ya, ini berarti penghinaan untuk kita. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya akan kumpulkan pasukan saya dari Sabang sampai Merauke untuk menangkap mereka. Jika kepolisian tidak bisa menindak mereka, ayo barisan geng Solo. Walaupun kita baru berdiri beberapa hari, tunjukkan taringmu, tunjukkan cakarmu, tunjukkan keberanianmu dalam membela Presiden Republik Indonesia yang ke-7 beserta perahnya. Ya, buat saya apa yang dilakukan Roy Suryo, Dr. Tifa CS ini udah tidak lucu ya teman-teman. Kalau mereka mau jadi badut di dalam konteks ya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ya itu kan kita anggap lucu-lucuan saja kan mereka itu, walaupun meresahkan, tapi kita punya pandangan lain bahwa itu badut, mereka itu badut yang mempermalukan diri mereka sendiri karena mereka suka mencaci maki orang, tetapi karena tidak ditanggapi oleh orang yang dicaci maki gitu, menjadi lelucon lah apa yang mereka ucapkan selama ini, olok-olok mereka itu. Tetapi buat saya pribadi, ketika datang ke makam ibunda Pak Jokowi itu sudah melewati batas, ya apa hubungannya itu dengan ijazah Pak Jokowi, ya apa hubungannya itu dengan ijazah Pak Jokowi yang mereka permasalahkan, sampai ada celetukan-celetukan yang bernada merendahkan, ya bukan. Nah ini ya teman-teman, kalau teman-teman sadari, sedangkal itulah mereka menyimpulkan hipotesa. Dengar sendiri Dr. Tifa, hanya karena ya teman-teman tahun ibunda Jokowi dianggap terlalu muda untuk menikah, berarti Pak Jokowi bukan anaknya. Ini kan konyol dan maaf ya bodoh menurut saya. Ya teman-teman, masa dia tidak memahami konteks bahwa pada zaman dulu nikah muda, bahkan zaman sekarang dalam kultur tertentu ya usia pernikahan itu idealnya beda-beda untuk tiap orang. Dan jadi ini menurut saya sebuah kebodohan ya teman-teman, antara bodoh atau memang karena benci sehingga semua argumentasinya itu ya menjadi terlihat dangkal begitu ya. Menurut saya ini sudah tidak lucu lagi ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sebenarnya menurut saya sudah harus ditindak ya, karena sudah terlalu lama sih menurut saya. Saya nggak ngerti kenapa begitu lama ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana sih, kenapa ini lama sekali proses hukumnya? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.